Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Saya akan mengunjungi semua yang komentar di kolom komentar saya. Tapi saya akan mengunjunginya besok di atas 24 jam setelah komentar. Karena kalau nggak nanti subscribernya pengen semua akan hilang, akan berkurang ya. Ini saya membaca soal kisah sangat super sedih ya. Saya sendiri sangat sedih dengan kejadian ini. Ini di Surabaya. Kejadian di Surabaya baru-baru ini ya sob ya. Jadi seorang anak laki-laki umur 11 tahun meninggal setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit akibat dianiaya oleh ayah teman bermainnya yang baru dikenalnya selama 2 hari sih sebenarnya. Jadi adik ini namanya Josh Marvel, umurnya 11 tahun, berteman dengan anak laki-laki kecil juga, sebut saja namanya Budi, namanya bukan Budi tapi sebut saja Budi ya, anak tetangga yang kos di dekat rumahnya Josh Marvel ini. Budi dan orang tuanya baru kos di situ selama 4 hari. Jadi nggak jelas apa pekerjaan orang tua Budi yang ngakunya si orang Garut, tapi pasti menurut cerita para tetangga kos, selama 4 hari tinggal di kos mereka sudah utang ke warung-warung sekitar, utang makanan, bahkan mereka menjual jaket hanya untuk beli makan. Jadi intinya mereka sedang sangat kesulitan secara ekonomi. Ya jelaslah, orang baru kos, nggak kenal nggak apa, udah berani utang makanan, pastilah karena kekurangan secara ekonomi. Jadi hari terakhir adik Josh Marvel ini pamit ke orang tuanya untuk pergi main ke tempat Budi, tapi setelah 2 jam adik Josh Marvel yang nggak pernah main lama-lama ini kok nggak pulang. Saat dibel sama mami papinya ditelepon nggak diangkat. Lalu mulailah keluarganya ini mencari-cari keberadaan adik Josh Marvel ini. Tentu saja yang dicari ke kosnya Budi juga. Karena apa? Karena adik Josh Marvel ini tadi pamitnya mau ke rumahnya si Budi untuk bermain. Dan benar saja, ternyata sandal adik Josh Marvel ini ada di depan pintu kamar kos tersebut. Tapi para tetangga melihat beberapa jam sebelumnya keluarga Budi pergi meninggalkan kos sambil buru-buru dan membawa semua barang-barang mereka. Lalu dibukalah pintu-pintunya. Saat pintu terbuka, kelihatanlah tubuh adik Josh Marvel terbaring di lantai dengan kepala bersimbah darah. Di dekat tubuh adik Marvel ini terdapat paving block dan juga bantal. HP-nya adik Marvel ini nggak ada. Adik Marvel langsung dibawa ke rumah sakit saat itu juga. Setelah dirawat 6 hari, adik Josh Marvel meninggal dunia tanggal 2 Juni kemarin. Sedangkan penganiayaannya terjadi tanggal 26 Mei. Itu kosnya itu di Kupang Kerajaan 5A nomor 28 Sawahan, Surabaya. Adik Marvel ini masih SD teman-teman, kasihan sekali. Adik Marvel ini anak yang sangat baik. Jadi sebelum kejadian dia sempat bermain bareng dengan Budi. Sebenarnya dia itu baru berteman dengan Budi itu 2 hari, karena sebelum itu adik Marvel ini ke Jakarta jalan-jalan sama orang tuanya. Jadi adik Marvel jajan es krim, Budi juga dibeliin es krim juga. Bahkan Budi juga diberi uang oleh adik Marvel. Pastinya karena adik Josh Marvel ini tahu Budi butuh jajan dan tidak punya uang. Tapi semuanya sudah terjadi. Adik Marvel sudah kesakitan dan meninggal. Mama papanya sudah kehilangan putra kesayangan yang dibesarkan penuh kasih selama 11 tahun. Adik Marvel ini umurnya 11 tahun. Budi dan orang tuanya akan terus dikejar rasa takut dan rasa bersalah. Jadi hanya karena demi HP yang mungkin akan dijual untuk beberapa bungkus nasi, mereka menghilangkan nyawa orang lain. Betapa traumanya Budi dan ibunya melihat Josh Marvel yang sama sekali tidak bersalah dianiaya, diperlakukan sebegitu kecil di depan mata mereka. Ayahnya Budi jadi gelap mata mendengar rintihan lapar dari anak istrinya. Mungkin dia sangat bingung, gak ada lagi tempat utang, gak ada lagi yang bisa dijual, gak ada lagi simpanan uang. Jadi kemiskinan dan rasa lapar membuat hatinya mati rasa. Kalau dia sudah malu untuk berutang, malu untuk minta-minta ke tetangga, dia bisa saja ambil HP-nya Josh Marvel tanpa harus membunuhnya. Ikat saja tangan dan kaki dan lakban mulutnya. Jauhkan tubuh adik Josh dari pintu,
biar keluarga Budi punya waktu untuk kabur sebelum adik Jose Marvel menggeserkan badan sampai di pintu. Kan dengan begitu keluarga Budi bisa makan. Anak istri tidak terlalu trauma. Mereka tidak akan dikejar rasa berdosa yang terlalu besar. Dan saat ketangkap polisi pun hukumannya akan lebih ringan. Juga Jose Marvel tidak kehilangan nyawa. Mama papanya tidak kehilangan anak, hanya kehilangan HP. Mamanya Marvel bahkan mengatakan kalau memang butuh uang, kalau mereka jujur, nggak usah membunuh. Dia akan memberi kalau hanya butuh uang untuk makan. Itu berarti sebenarnya keluarga Marvel ini benar-benar orang yang sangat baik. Saya sangat tahu banget rasanya nggak punya uang, nggak ada yang bisa dijual, nggak ada lagi tempat utang. Selalu dengar anak bilang lapar, pengen makan. Sebab papa saya pernah ada di posisi tersebut 23 tahun yang lalu. Apa yang saya lakukan saat itu? Saya sendiri ya saya punya suami sih, cuma waktu itu suami saya kayaknya lagi pakai helm, nggak bisa mikir. Saya melakukan apa yang banyak orang lain tidak bernyali untuk melakukannya. Saya tidak mencuri, saya tidak melacur, saya tidak melakor, saya tidak merugikan siapapun, saya tidak ngemis dan saya tidak minta-minta. Apalagi sampai membunuh. Saat itu saya berpikir saya bisa menahan lapar, saya boleh menahan lapar, saya sanggup menahan lapar, tapi anakku harus makan. Jadi saya tahu banget rasanya seperti apa keluarganya Budi ini saat dengar anak-anaknya lapar, sampai dia tanpa rasa malu berutang ke tetangga-tetangga yang gak dikenal. Sejak saat itu saya bersumpah dan bertekad, saya harus punya uang cadangan atau tabungan yang kalau saya sakit atau nganggur selama 6 bulan tetap bisa makan. Saya sangat sedih untuk adik Jose Marvel, saya turut berduka cita, dan saya sangat sedih juga untuk mama papanya adik Jose Marvel. Adik Jose Marvel ini umur 11 tahun, dia masih SD, dia ganteng, baik hati, dan dia adalah anak satu-satunya. Bayangkan teman-teman, bayangkan sedihnya kayak apa. Saya turut menyesal pada orang tua Budi, alangkah baiknya menyerahkan diri Pak, menyerahkan diri saja ke polisi, sebab kemanapun Bapak pergi tetap akan ditangkap. Minta maaflah pada orang tua adik Jose Marvel. Ketahuilah, anak istrimu sangat trauma melihat semua ini. Itu tadi ya jawabnya. Itu karena saya sangat sedih, karena saya pernah ada di posisi yang sama. Dulu saya pernah mengalami hal yang gak karu-karuan sama seperti itu. Anakku waktu itu umur 3